Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita di kuliah analisis algoritma. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai metode algoritma branch and bound ya. Sebenarnya algoritma branch and bound ini tidak ada pseudocode yang khusus, teman-teman. Karena untuk kasus-kasus yang berbeda, maka mekanismenya berbeda, tetapi prinsipnya mirip-mirip ya, teman. Intinya algoritma branch and bound ini mencari upper bound atau lower bound. Kemudian dari upper bound atau lower bound itu kita lakukan percabangan untuk mengkaji pada sub masalah berikutnya manakah sub masalah berikutnya itu yang memiliki upper bound tertinggi atau yang memiliki lower bound terpendek. Lalu kita runut terus sampai dengan sub masalah itu sudah terselesaikan semua, sehingga dari hasil akhirnya kita bisa mendapatkan keputusan optimal, teman-teman. Harapannya seperti itu ya. Tetapi satu macam metode algoritma branch and bound ini juga belum tentu bisa untuk menyelesaikan semua masalah dengan hasil yang optimal ya. Kadang-kadang untuk masalah yang lain kita perlu pendekatan algoritma yang lain, misalkan dengan dynamic programming. Kemudian belum tentu juga semua masalah yang ada di dalam informatika itu bisa diselesaikan oleh dynamic programming. Kadang-kadang untuk masalah tertentu lebih baik mendapatkan hasil optimalnya dengan metode misalkan backtracking ya. Backtracking akan kita bahas di pertemuan mendatang. Jadi mengapa di dalam analisis algoritma ini kita mempelajari beberapa kelompok-kelompok metode algoritma, karena memang suatu masalah itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu macam ya. Jadi kadang-kadang misalkan gini, satu jenis pisau itu belum tentu bisa memotong semua jenis pohon ya, teman-teman. Ada pisau-pisau tertentu yang kalau memotong pohon itu tajam, lancar, tapi untuk memotong daging belum tentu bisa. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Metode algoritma ini selalu dipelajari, teman-teman, karena kita dalam membuat suatu pendekatan untuk bisa menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan oleh komputer itu tidak selalu bisa mengandalkan satu macam algoritma saja ya. Jadi metodenya ada banyak, teman-teman. Mengapa seperti itu ya? Karena pendekatan dari manusia itu tidak bisa selalu optimal. Yang paling optimal adalah metodenya Tuhan langsung ya, teman-teman. Kalau Tuhan sudah misalkan ya, kalau Tuhan sudah menakdirkan besok matahari terbit dari barat, ya pasti matahari akan terbit dari barat dengan pasti ya, tidak ada errornya, teman-teman. Tapi kalau kita merancang ya, memprediksi, pasti ada errornya, begitu ya, teman-teman ya. Ibaratnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Untuk kuliah ini ya, saya masih menggunakan materi yang bisa dikatakan mudah dimengerti, cukup aplikatif, dan sudah menyeluruh ya, mencerminkan penyelesaian secara branch and bound ya. Dan untuk kasus kali ini adalah kasus alokasi job ya, teman-teman ya. Saya menggunakan sumber dari CSE Guru. Kalau dari sumbernya langsung di YouTube, ini tutorialnya berbahasa Inggris dengan logat bahasa Hindi ya. Jadi orang-orang India kalau berbahasa Inggris logatnya tidak sama dengan kita dan tidak sama dengan orang Amerika ya. Tapi insya Allah ini mudah diikuti ya, teman-teman ya. Jadi bagaimanakah kita nanti akan memecahkan suatu permasalahan alokasi job ke person-personnya. Jadi ini ada job 1, job 2, job 3, job 4. Job jenis 1, job jenis 2, job jenis 3, job 4. Kemudian ini orangnya ya, si pekerjanya, pekerja A, pekerja B, pekerja C, pekerja D. Kemudian ini adalah cost-nya. Jadi kita baca seperti ini. Job 1 kalau dikerjakan atau ditugaskan ke person A, dia memiliki ongkos 9 juta misalkan ya. 9 juta, atau cost itu ya bisa juga constraint atau beban, atau ya paling mudahnya cost itu ongkos lah ya, ongkosnya 9 juta. Kemudian job 2 kalau diselesaikan oleh person A itu biayanya 2 juta. Job 3 kalau diselesaikan oleh person A biayanya 7 juta. Job 4 kalau diselesaikan oleh person D ya biayanya 4 juta. Job 1 kalau diselesaikan person D biayanya 7 juta. Begitu cara membacanya. Jadi ini yang warna biru di dalam metrik, ibaratnya ini metrik ini adalah cost-nya ya. Cost dari setiap person untuk menyelesaikan jenis jobnya. Nah, persoalannya adalah bagaimanakah kita menugaskan jenis pekerjaan
1 atau jenis job 1 sampai job 4 ke person A, person B, person C, person D, sehingga diperoleh total cost yang paling minimum, ya, atau lower bound yang paling minimum, ya, itu ya teman-teman ya. Nah, caranya untuk bisa seperti itu kita harus membuat dulu initial lower bound. Jadi ciri khas di dalam branch and bound untuk mencabangkan dari simpul awal ya, kita harus membuat initial lower bound. Initial lower bound ini adalah lower bound di simpul awal. Simpul awal itu kita belum menugaskan job-job itu kepada pegawai A sampai pegawai D ya. Nah, ini kita tulis seperti ini tadi ya dari soalnya ya. Dari kasusnya ini ya, kita tuliskan seperti ini. Job 1, job 2, job 3, job 4 ini kolomnya ya, yang ke atas. Kemudian yang bawah ini adalah orang A, orang B, orang C, atau pegawai A, pegawai B, pegawai C, pegawai D. Lalu ini adalah cost-nya. Job 1 jika dikerjakan oleh pegawai A 9 juta, job 2 jika dikerjakan oleh pegawai C itu 8 juta cost-nya. Job 3 jika dikerjakan oleh pegawai B itu biayanya 3 juta ya, begitu ya teman-teman ya. Lalu dari sini kita harus mencari nilai minimum pada setiap laritnya ya. Kita cari pada setiap row-nya ya, semua job-job dari job 1 sampai job 4. Kalau ditugaskan ke job A, mana yang paling kecil? Oh, itu yang job 2 ya. Job 2. Kemudian nilainya berapa? Cost-nya 2 ya, cost-nya 2. Kemudian dari row 2, manakah dari job 1 sampai job 4 kalau ditugaskan ke orang B itu yang cost-nya paling kecil? Oh, yang cost-nya nilainya 3. Nilai 3 itu di job 3. Oke, di sini nggak kita pedulikan job berapanya dulu ya, tapi ini kita menghitung lower bound-nya. Dari setiap penugasan ke setiap orang itu ya, manakah yang nilai cost dari job-nya terkecil ya. Kemudian di larik ini, larik person C, manakah job dengan cost terkecil yang ditugaskan ke person C, yaitu 1. Kemudian di sini manakah job dengan cost terkecil, manakah cost terkecil dari semua job-job yang ditugaskan ke person D ya. Di sini cost terkecilnya 4. Setiap cost terkecil yang ditugaskan ke setiap personnya ini kita jumlahkan ya. 2 ditambah 3, 5 ditambah 5, 10 ya. Jadi lower bound initial atau initial lower bound awal itu 10. Jadi ya teman-teman ya. Lalu setelah kita mendapatkan initial lower bound, kita menghitung ya, karena pegawai pertama itu pegawai A ya. Kita menghitung bagaimanakah alokasi semua pekerjaan job 1, job 2, job 3, job 4 kepada person A atau pegawai A ya. Nah, kemudian kita hitung lower bound-nya. Lower bound nanti yang terkecil itu memberikan keputusan berarti job A ini cocok untuk berarti person A ini cocok untuk job ini ya, begitu teman-teman. Ya, jadi ini kita menugaskan job 1, job 2, job 3, job 4 ke person A ya. Lalu kita hitung lower bound-nya. Nanti lower bound yang terpendek itu memberikan keputusan, oh job jenis ini itu yang paling tepat untuk person A, begitu teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita alokasikan job 1 dulu ke person A. Nah, caranya ini, kalau job 1 dialokasikan ke person A berarti otomatis nilai 9 ini dialokasikan ke A ya. Maka di sini larik yang sama dengan nilai 9 job 1 yang dialokasikan ke A ini, selain 9 kita coret. Kemudian pada baris yang sama dari job 1 yang dialokasikan ke A ini, selain angka 9 kita coret juga ya. Seperti ini ya, seperti metrik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman masih ingat mencari determinan ya, determinan metrik itu menggunakan cara-cara pencoretan seperti itu ya. Di sini job 1 itu nilai 9 kita alokasikan ke A. Oke, 9. Kemudian setelah kita coret, berarti di larik person B ini masih tinggal job 2, job 3, job 4. Manakah dari ini, dari larik ini ya, yang paling kecil adalah 3. Kemudian di larik person C masih ada job 2, job 3, job 4. Manakah yang paling kecil, yaitu 1. Kemudian di larik D, ini kan 7-nya nggak ikut ya. Manakah yang nilai jobnya terkecil ya. Nilai job terkecilnya mana, yaitu 4 ya. Lalu di sini kita jumlahkan 9 ditambah 3 tambah 1 tambah 4, mendapatkan lower bound untuk penugasan job 1
ke person A itu adalah 17. Nah, sekarang kita hitung bagaimanakah penugasan job 2 ke person A ya. Lower boundnya berapa? Nah, penugasan dari job kedua ke person A itu akan menghasilkan lower bound berapa? Kemudian ini juga penugasan dari job 3 ke person A akan menghasilkan lower bound berapa? Penugasan dari job 4 ke person A akan mendapatkan lower bound berapa? Nanti lower bound yang terkecil itu berarti adalah keputusan, oh job 2 ini adalah paling cocok ditugaskan ke person A ya. Oke. Nah, kemudian kita hitung lagi ya, misalkan ya, ini kita lakukan perhitungan. Untuk alokasi job 2 ke person A berarti job 2 yang dialokasikan ke person A itu adalah berongkos 2. Maka di sini larik ya, larik yang mengarah pada larik yang sama ya dari job 2 ke penugasan A, selain 2 kita coret ya. Kemudian baris yang sama dari penugasan job 2 ke A ya, baris yang sama ini kita coret selain angka 2 ya, karena angka 2-nya adalah job 2 yang dialokasikan ke person A. Oke, setelah kita coret, di sini kita punya A sama dengan 2 ya, yang kita pilih. Kemudian B, pada person B, dari tinggal job 1, job 3, job 4, manakah yang cost-nya paling kecil ya. Yang cost yang paling kecil itu 3, kemudian tinggal di sini adalah person C, dari job 1, job 3, job 4, manakah yang nilai cost-nya terkecil, yaitu 1. Kemudian di person D, tinggal job 1, job 3, job 4, manakah yang paling kecil cost-nya, yaitu 4. Nah, ini 2 ditambah 3 tambah 1 tambah 4, hasilnya lower bound-nya 10. Kemudian, untuk penugasan job 3 ke person A, berarti di sini cost yang ada pada job 3 kita biarkan, lalu yang sebaris dengan penugasan job 3 ke person A, ini kita coret semua kecuali angka 7. Kecuali angka dari cost job 3 terhadap person A. Lalu di sini baris yang menunjuk ya, baris yang menunjuk pada penugasan job 3 ke person A kita coret kecuali angka 7. Angka 7 ini adalah cost dari kalau penugasan job 3 ke person A ya teman-teman ya. Ini kita coret sehingga di sini A ya yang terpilih adalah 7, tentu saja 7 karena job 3 dialokasikan ke A. Kemudian di sini untuk person B tinggal job 1, job 2, job 4. Manakah yang paling kecil? Yaitu 4. Kemudian untuk person C ya, apabila mendapatkan tugas job 5, job 2 dan job 4, manakah yang paling kecil? Nilai cost-nya itu 5 ya. Kemudian tinggal person D. Di sini kalau mendapatkan job 1, job 2, job 4, manakah yang cost-nya paling kecil? Oh, 4 ya. Lalu kita tambahkan 7 tambah 4 tambah 5 tambah 4, hasilnya 20. Kemudian penugasan job 4 ke person A berarti larik ya, larik yang sejajar dengan penugasan job 4 ke person A ini kita coret semua kecuali angka 8 karena angka 8 ini adalah cost dari job 4 jika dialokasikan ke person A. Lalu baris yang sama ya, baris yang sama dengan penugasan job 4 ke person A ini kita coret semua kecuali 8 karena 8 adalah ongkos atau cost dari job 4 ke person A ya. Jadi baris baris yang memotong ini ya, job 4 ke person A kita coret kecuali angka 8. Kemudian ini kolom yang memotong penugasan job 4 ke person A kita coret kecuali 8 karena 8 adalah cost dari job 4 terhadap yang dialokasikan terhadap person A ya, cost dari job 4 ke person A sudah kita coret. Berarti ini untuk A nya sama dengan 8 ya yang kita pilih ya. Kemudian di person B tinggal job 1, job 2, job 3, manakah cost yang paling kecil, yaitu 3. Kemudian di person C tinggal job 1, job 2, job 3, manakah yang nilai yang terkecil, yaitu 1. Kemudian tinggal di sini ada person D ya, tinggal ada job 1, job 2, job 3, manakah yang nilainya paling kecil, 7, 6, 9, nilainya 6 ya yang paling kecil untuk penugasan person D. Kita tambahkan di sini mendapatkan lower bound 18. Nah, dari penugasan semua job-job ini ke person A, manakah yang paling kecil lower boundnya? Ya, ini ya. Ternyata ini. Penugasan job 2 ke person A menghasilkan lower bound 10 atau lower bound yang terkecil. Nah, sehingga ini di sini kita bisa menentukan job manakah yang ditugaskan ke person A dengan lower bound terkecil, yaitu job 2. Gitu ya. Kita lanjutkan. Kita bisa membuat ciri khas dari lower branch and bound ya. Kita membuat tadi di awal level 0 itu startnya ya.
inisial lower boundnya itu 10. Kemudian di sini kita cabangkan 4 karena apa? Kita pertama ke person A dulu ya. Person A itu ditugaskan ke job 1, kemudian person A ditugaskan ke job 2, atau job 3 ditugaskan ke person A, dan job 4 ditugaskan ke person A ditugaskan ke job 4 gitu ya. Tadi dari hasil tadi ini ya, lower boundnya kita rangkum di sini. Untuk job 1 yang ditugaskan ke person A itu lower boundnya berapa? 17 ya, ini 17. Kemudian job 2 ke person A itu lower boundnya 10. Ini yang kita ambil sebagai keputusannya, yaitu job 2 ditugaskan ke person A karena cost-nya lower boundnya itu paling kecil ya, dengan cost 2 ya teman-teman. Nah, sehingga keputusan awal ini adalah job 2 ditugaskan ke person A. Selanjutnya dari sini, karena kita sudah mendapatkan job 2 itu paling cocok untuk person A, berarti tinggal ada job 1, job 3, dan job 4. Nah, selanjutnya kita menghitung manakah lower bound terkecil dari penugasan atau alokasi job 1, job 3, dan job 4 ke person B, agar kita mendapatkan keputusan job manakah yang ditugaskan ke person B ya. Caranya apa? Ya nanti dari penugasan job 1, job 3, job 4, manakah yang kalau ditugaskan ke person B itu menghasilkan lower bound terkecil. Gitu ya. Kita hitung lagi. Sekarang kita menugaskan pekerjaan-pekerjaan job-job ke person B ya, dengan meninggalkan job 2 yang sudah teralokasikan ke person A ya. Berarti tinggal job 1, job 3, job 4 kita alokasikan ke B. Nah, sehingga tabelnya menjadi seperti ini teman-teman. Ya, karena A sudah punya keputusan job 2, maka untuk job 1, job 3, job 4 bagi person A dihilangkan ya. Kemudian yang ini ya, yang apa? Kolomnya sama dengan penugasan job 2 dengan person A, ini kita hilangkan kecuali angka 2-nya. Karena angka 2 ini nilai cost 2 untuk penugasan job 2 ke person A. Ya, penugasan job 2 ke person A itu sudah keputusannya tadi. Nah, maka di sini kosong ya, teman-teman ya. Sehingga di sini kita mendapatkan untuk penugasan job 1 ke person B ya. A-nya kita ambil 2 karena A-nya jadi keputusan di awal tadi. Kemudian untuk person B kita cari manakah ya. Nah, ini kalau untuk person B berarti kita coret manakah alokasi dari job 1 dengan person B ya, yang sebaris ya, kita coret kecuali J1 dan B-nya. Kemudian manakah baris yang sejalan dengan J1 dengan B-nya, ini kita coret semuanya ya. Ini kecuali angka 6 karena angka 6 itu adalah penugasan dari job 1 ke person B ya. Oke, ini kita coret, berarti tinggal ada 6, B-nya sama dengan 6. Kemudian setelah kita coret, untuk person C kita bandingkan antara job 3 dan job 4 manakah yang paling kecil. Oh, 1, kita tulis 1. Kemudian untuk person D, karena ini sudah kecoret ya, dan di sini tidak ada karena sudah menjadi keputusan tadi J2 ke person A ya. Untuk D kita tinggal membandingkan antara job 3 dan job 4 manakah yang nilai paling kecil. Oh, nilainya 4, cost 4. Costnya sama dengan 4. Lalu kita jumlahkan costnya 2 tambah 6 tambah 1 tambah 4, ini ketemu lower boundnya. Untuk job 1 ke B itu lower boundnya 13. Lalu kita hitung di sini kalau untuk job 3 ke person B ini bagaimana? Nah, kita tetap masih mempertahankan ini untuk person A ya dengan job 2, kemudian selain ini ya, selain apa namanya, job 1, job 3, job 2. Untuk job 1, job 3, job 4 ya, untuk person A ini dihilangkan ya karena ini sudah menjadi keputusannya. Nah, sekarang tinggal job 3 ke person B. Ya, berarti di sini job 3 ke person B ini 3 ya, alokasi cost yang nilai costnya 3. Job 3 ke person B itu 3. Maka baris yang sejalan dengan ini kita coret semua kecuali 3 karena 3 ini adalah alokasi job 3 ke person B. Kemudian baris yang sama dengan alokasi job 3 ke person B ya, ini kita coret semua kecuali 3 ini ya. Berarti 1 dan 9 kita coret, 6 dan 7 kita coret. Nah, sehingga di sini nilai A ya, nilai cost A masih sama 2. Kemudian nilai cost B karena 6 dan 7 sudah kita coret, maka nilainya 3. Kemudian cost C ya, kita tinggal bandingkan antara 5 dan 8 mana yang terkecil ya, karena satunya ada dicoret, tinggal 5 ya yang paling kecil ya. Kemudian untuk person D ya, ini bukan cost C, sorry, saya salah ngomong tadi kayaknya. Person C, person D, person B, person A. Ini person ya, maksudnya pegawainya ya. Untuk pegawai D, kita tinggal punya job 1 dan job 4 ya, manakah yang nilai terkecil ya, yaitu 4.
Kita tambahkan costnya. Untuk person A itu costnya 2, person B costnya 3, person C costnya 5, person D costnya 4. Kita tambahkan lower boundnya 14 atau LB-nya 14. Kemudian untuk alokasi job 4 ke person B, berarti A-nya masih sama ya, A-nya sudah dialokasikan dengan job 2, person A sudah dialokasikan dengan job 2 yaitu 2. Lalu di sini job 4 ke person B, maka job 4 ke person B-nya kita pertahankan. Lari lainnya ya di sini selain job 4 kita coret, teman-teman. Kemudian baris ya, baris yang sejalan dengan job 4 ke person B kita coret kecuali 7 ya, karena 7 ini dialokasikan ke person B. Ya, maka di sini kita tinggal punya yang B-nya itu 7. Kemudian untuk person C masih tinggal nih cost 5 dan 1, mana yang terkecil yaitu 1. Kemudian untuk person D masih tinggal job 1 dan job 3, mana yang cost yang terkecil yaitu 7. 7 kita tulis 2 ditambah 7 tambah 1 tambah 7 hasilnya 17. Sehingga untuk penugasan ke person B ya, antara job 1, job 3, job 4, manakah yang lower boundnya paling kecil? Oh, yang ini ya, yang job 1 karena menghasilkan lower bound 13. Sehingga kita dapatkan keputusan bahwa alokasi job 1 ke person B ini adalah yang terbaik karena menyebabkan lower bound paling kecil. Ya, ini kalau kita tulis lagi, tadi kan berangkat dari sini ya. Berangkat dari sini, kemudian karena job 2 itu sudah dialokasikan ke A, berarti kita tinggal punya job 1, job 3, job 4. Kemudian tadi kita menghitung kalau job 1 dialokasikan ke person B, job 3 dialokasikan ke person B, bagaimana? Lalu job 4 kalau dialokasikan ke person B dengan masing-masing lower boundnya ini ya. Sehingga kita dapatkan pada level 2 ini keputusan berikutnya adalah job 1 dialokasikan ke lower B karena lower boundnya 13. Seperti di tabel tadi ya. Berarti kita tinggal menghitung manakah antara job 3 dan job 4 ya. Kalau dialokasikan ke person C akan menyebabkan lower bound terkecil. Nah, berarti nanti antara dua ini ya, job 3 dan job 4 itu mana yang dialokasikan ke person C, otomatis person D-nya sisanya. Ya, kita nggak usah menghitung dengan metrik lagi, otomatis kita nanti menghitung alokasi ke person C, manakah jenis jobnya itu otomatis ketemu job berapa yang masuk ke person D, begitu ya. Oke, kita hitung. Karena job 1 dan job 2 sudah kita dapatkan keputusannya, job 1 untuk person B, job 2 untuk person A, kita tinggal menghitung job 3 dan job 4 untuk person C saja. Otomatis nanti person D-nya juga akan dapat job berapa sisa dari job yang sudah dialokasikan ke person C. Nah, ini pertama kita hitung dulu job 3 kita alokasikan ke person C dengan membiarkan keputusan yang sudah ada sebelumnya, yaitu job 2 dialokasikan ke person A, job 1 dialokasikan ke person B ya. Maka di sini person C dan person D tinggal job 3 dan job 4 ya teman-teman yang di sini ya. Nah, maka di sini kita akan menghitung job 3 ke person C. Berarti job 3 ke person C ini ya, perpotongannya kita biarkan, lalu yang lainnya kita coret, dan baris yang sejalan dengan ini kita coret kecuali yang memuat angka 1 ini ya. Karena angka 1 ini adalah alokasi job 3 ke person C. Sehingga kita dapatkan person A cost person A yang terkecil adalah 2, cost person B yang terkecil adalah 6, cost dari person C yang terkecil adalah 1, cost dari person D yang terkecil adalah 4. Kita tambahkan lower boundnya 13. Kemudian untuk alokasi job keempat kepada pegawai C atau person C ya, sama A dan B-nya kita biarkan ya, karena sudah menjadi keputusan di awal tadi yaitu A itu nilai cost terkecilnya 2, untuk person B nilai cost terkecilnya 6. Kemudian karena di sini kita menghitung alokasi job 4 ke person C, berarti job 4 ke person C selain 8 ini kita coret ya, karena 8 adalah ongkos dari job 4 ke person C. Kemudian job 4 ke person D, maka selain ini ya, selain job 4 ke person D kita coret ya teman-teman. Ini kita coret. Ini job 4 ke person C, berarti selain job 4 ke person C, selain angka 8 kita coret. Job 4 ke person D, berarti selain job 4 ke person D, selain 4 itu kita coret ya teman-teman ya. Berarti ini, ini kita coret, dan ini kita coret. Oh maaf ya. Begini.
Ya, ini job 4 ke person C ya teman-teman ya. Nanti otomatis dari sini D-nya sisanya teman-teman. Jadi di sini saya keliru ya, maaf ya. Ini untuk A-nya itu sama dengan 2, B-nya sama dengan 6, ini sudah dihitung ya tadi di awal ya. Kemudian ini job 4, alokasi job 4 ke person C, ya berarti 8 kita biarkan ya. Karena 8 itu adalah alokasi dari job 4 ke person C. Ini kita coret ya, baris yang sejalan dengan J4 kemudian person C kita coret kecuali 8, lalu kolom yang sejalan dengan job 4 ke person C kita coret kecuali angka 8 karena 8 adalah alokasi dari job 4 ke person C. Jadi ini gini ya, kalau yang kita pilih adalah job 4 ke person C, ini kita pilih lalu di sini perpotongannya kita coret kecuali 8, kemudian di sini perpotongan yang berdiri kita coret kecuali 8-nya. Sehingga kita dapatkan untuk C-nya 8, lalu D-nya itu adalah 9 karena tadi ini tidak kita pilih, D-nya menjadi sisanya yaitu tinggal 9. Jelas ya teman-teman ya. Di sini karena mekanisme tadi itu alokasi job 4 ke person C, maka 8 kita biarkan, baris yang sebaris dengan 8 ini kita coret semua kecuali 8, lalu yang sekolom dengan 8 kita coret semuanya kecuali 8, sehingga untuk cost terkecil dari person C itu 8, cost terkecil dari person D tinggal 9, gitu ya teman-teman. Sehingga kita jumlahkan 2 tambah 6 tambah 8 tambah 9 yaitu 25. Nah, dari sini kita dapatkan keputusan bahwa alokasi job ketiga terhadap person C, alokasi job ketiga ke person C itu menghasilkan lower bound terkecil, sehingga inilah yang menjadi keputusannya. Nah, sekarang kalau sudah diketahui job 1 ke person B, job 2 ke person A, job 3 ke person C, berarti tinggal job 4 ke person D. Nggak usah kita hitung lagi, itu sudah sisanya. Ya. Nah, kita tuliskan lagi di sini ya. Kita tuliskan lagi di sini, tadi berangkat dari sini ya. Karena alokasi dari job 1 ke person B itu menghasilkan lower bound terkecil, maka dari sini kita hitung, kita tinggal punya job 3 dan job 4 ke person C bagaimana. Nah, ketika job 3 dialokasikan ke person C, maka job 4 dialokasikan ke person D. Hasilnya lower bound-nya 13. Kemudian ketika job 4 dialokasikan ke person C tadi, di perhitungan tadi ya, ini ya, ini hasilnya lower bound-nya 25 dengan menyebabkan alokasi dari job 3 ke person D. Nah, dari sini kita dapatkan lower bound terakhir itu adalah 13 ya. Nah, karena ini 25, maka yang kita pilih 13. Maka keputusan yang di akhir ini, di not terakhir ini adalah alokasi job 4 ke person D, job 3 ke person C, lalu naik ke sini alokasi dari job 1 ke person B, lalu naik ke sini alokasi dari job 2 ke person A. Sehingga kita dapatkan, nah ketika ini ya, ini alokasi dari job 2 ke person A, alokasi dari job 1 ke person B, alokasi dari job 3 ke person C, alokasi dari job 4 ke person D. Nah, ini berapa ini teman-teman? Ini cost-nya berapa? Kita lihat ya di tabel tadi ya. Untuk alokasi dari job 2 ke person A, ini ya. Nah, keputusannya kan ini ya teman-teman. Dua, 1, 3, 4. Nah, cost-nya berapa? Berarti kita tinggal lihat tabel. Untuk job 2 ke person A itu cost-nya 2. Job 1 ke person B cost-nya 6. Job 3 ke person C cost-nya 1. Job 4 ke person D cost-nya 4. Kita lihat ya. Job 4 ke person D cost-nya 4. Betul. Ya, betul ya. Job 4 ke person D cost-nya 4 ya teman-teman ya. Tadi keputusannya 2, 1, 3, 4. A dialokasikan dengan job 2, berarti ini keputusannya 2. Kemudian B dialokasikan dengan job 1, ini 21. Kemudian C dialokasikan dengan job 3 ya, ini nilai cost-nya 1. Kemudian D dialokasikan dengan job 4 ya, berarti ini 2, total cost-nya 2 ditambah 6 yaitu 8, ditambah dengan ini ya 1 ya,
8 tambah 1 9 tambah dengan 4 13. Karena tadi keputusannya adalah A itu job 2, B job 1, C job 3, D job 4 ya. A job 2, B job 1, C job 3, D job 4. Ini costnya kalau ditambahkan 13 ya. Ya demikian teman-teman. Nah ini mirip seperti ini ya teman-teman ya, seperti kemarin kita membahas algoritma dinamis untuk alokasi tenaga medis. Kalau dialokasikan ke negara 1, usia harapan hidup di negara itu bertambah berapa. Kalau dialokasikan ke negara 2, usia harapan hidup di negara itu tambah berapa. Kalau dialokasikan ke negara 3, usia harapan hidupnya bertambah berapa. Jadi ini mirip. Nah, tugas Anda teman-teman ini ya. Yang pertama, analisislah kompleksitas algoritma branch and bound untuk kasus job assignment tersebut yang tadi ya. Boleh dengan cara Anda melihat source code dari sumber lain yang membahas tentang assignment job yang mirip dengan kasus ini, lalu Anda analisis kompleksitasnya dan berikanlah penjelasan dari analisis Anda. Kemudian, jelaskan apakah metode branch and bound untuk kasus job assignment ini tadi dapat diterapkan pada penyelesaian kasus alokasi tenaga medis seperti yang telah dibahas di bab pemrograman dinamis. Jelaskan ya. Kalau misalkan bisa, itu bagaimana? Ya, silahkan dikerjakan tugas Anda. Kemudian saya lanjutkan teman-teman. Ini ya. Untuk TSP teman-teman. Nah, oke, ini mungkin minggu depan saja teman-teman ya. Jadi ada algoritma nearest neighbor untuk pencarian TSP. Karena ini TSP ini berkaitan dengan backtracking, maka akan sepertinya lebih cocok kalau kita bahas dengan kesinambungannya dengan backtracking ya. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di minggu depan. Teman-teman jangan lupa dikerjakan tugasnya. Semoga dengan tugas itu bisa mengevaluasi dan meningkatkan pemahaman teman-teman semua. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.